obrolan keren BKKBN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Kunduk Bangga dimanapun berada. Senang sekali Yayan bisa hadir lagi di Opscan kali ini part 2 ya. Setelah Yayan sudah menemani Sobat Kunduk Bangga kemarin di part pertama. Dan hari ini seperti biasa di Opscan, obrolan keren seputar BKKBN, sudah kita siapkan dua narasumber yang luar biasa. Dan hari ini sudah ada di studio kita. Wah, tadi sempat sempat ngobrol sebelum ini, dia udah dingin, katanya udah nervous, udah keringetan gitu. Apakah benar? Mari kita sapa. Ini sekarang sudah bersama dengan Kak Kori dan Bang Zil, betul? Betul. Ini nggak salah orang kan ya? Alhamdulillah. Yes. Ini aku berasa flashback ya. Aku pernah ngobrol sama namanya Kak Gaby. Ternyata adiknya Kak Kori. Ini berasa berasa flashback gitu. Ngobrol sama Kak Kori sama Kak Gaby itu kayak mirip gitu. Kita perlu dites DNA-nya lagi, mirip banget. Oke, langsung saja ya. Kita tanya dulu kabarnya hari ini sama Kak Kori dan Bang Zil. Kita ladies first dulu. Untuk Kak Kori gimana kabarnya hari ini? Luar biasa ya. Alhamdulillah baik. Baik ya. Ini udah 6 Ramadan ya, insya Allah ya. Mudah-mudahan kita semangat terus menjalankan aktivitas dan Kak Kori pun begitu. Amin. Oke, Bang Zil gimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Luar biasa. Ini yang dengar katanya baru pindah ya. Baru pindah ke room. Boleh open house. Nggak bercanda ya, aku tuh suka bercanda banget. Oke, ini hari ini kita akan ngobrol banyak sekali. Sebenarnya banyak, tapi ya tergantung sama produser. Kalau dia katanya udah selesai. Hari ini temanya yang akan kita bawa adalah smart home dan smart family. Waduh. Tapi sebelumnya kita mau rewind dulu ke Bang Zil deh, karena Bang Zil ini laki-laki satu-satunya di obrolan kita hari ini ya. Bang Zil ini asli mana, kelahiran mana, dan sebenarnya kenapa memilih BKKBN sebagai pekerjaan tetap lah jatuhnya ya. Boleh cerita nggak ke kita nih? Terima kasih Kak Yayan atas kesempatannya. Sebelumnya Sobat BKKBN, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Zil Ardi. Background pendidikan saya sarjana farmasi. Saya berasal dari Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Wah, kita galau. Keluarga besar udah berada di Kabupaten Bengkulu Utara. Jadi untuk Bengkulu sendiri sudah tidak asing, Kak. Oh wow, jadi asli Sumatera Selatan. Kelahiran Sumatera Selatan. Iya. Di mana kalau boleh tahu? Di Ogan Ilir. Ogan Ilir ya. Tanjung Daya. Sama dong ya. Walaupun ya nggak lahir di situ, tapi papa almarhum asli Pelaju. Palembang. Orang kita galau. Emang sebenarnya lingkup Bengkulu itu kecil ya. Cuman tergantung kitanya lagi nih, kalau sering komunikasi sama orang ini nggak taunya keluarga, nggak taunya ini masih saudaranya ini gitu. Sama dengan Kak Kori hari ini. Nah, kalau Kak Kori sendiri, tapi sebelum itu nanti kita akan tanya kenapa pilihnya BKKBN ya di sini ya. Kita paham dulu gitu. Kak Kori aslinya Orang tua sih kebetulan asli Batam, cuman aku lahirnya di Bengkulu gitu. Oh ya? Terus asli SD SMP di sini dong? SD SMP sih di Bengkulu, cuman SMA itu aku di Jakarta. Mulai dari SMA, kuliah, terus kerja, akhirnya balik lagi ke Bengkulu karena masuk di BKKBN. Nah, nih seru nih. Kita tahan ya nanti ya. Kenapa? Pertanyaannya kenapa BKKBN ini nanti ya. Tapi sebelum itu, Kak Kori ini fun fact-nya, dia seleksi CPNS di usia akhir. Benar begitu? Betul. Jadi ikut CPNS itu kan di usia penutupan. Waktu itu pun juga kenapa milih BKKBN sendiri itu berdasarkan itu. Iya, jadi kan karena udah masuk di usia maksimal, jadi kan kita harus nyari peluang tuh. Betul. Peluang itu kan kita bisa lihat dari setiap instansi itu kan ada kriteria sendiri. Nah, dari situ tuh kita cari mana yang probability-nya itu paling besar untuk di usia maksimal gitu. Which is mana sebelumnya juga kerja kan, jadi nggak ada waktu buat belajar full gitu. Iya, benar-benar. Nah, di situ dilihat nih ternyata di BKKBN sendiri itu menganut sistem CAT. CAT-nya itu cuma 2. SKD sama SKD ya. Makanya dari itu milihnya di BKKBN. Iya lagi sekalian pulang kampung. Betul. Pilihannya satu-satunya di Bengkulu atau
pengen di tempat lain juga deh kayaknya. Satu-satunya juga di Bengkulu. Kenapa? Karena semua keluarga itu ada di sini. Jadi kan waktu ngerantau itu tinggal sendiri. Nah, orang tua juga mintanya ya udah pulang aja, ngapain lagi di sana gitu. Benar. Jadi ya udah deh, milihnya di BKKBN Bengkulu. Ridho orang tua ternyata ya. Betul, doa orang tua itu Islami. Udah sampai garis finish. Benar-benar. Nah, kalau Bang Zil sendiri, apakah memang aduh kayaknya pilihan aku di PNS BKKBN deh, atau sebelumnya pernah tes? Kalau Kak Kori kan dia sempat kerja di Jakarta nih. Kalau Bang Zil sendiri? Hampir sama Kak, sebenarnya kayak Kak Kori, sedikit menambahkan juga dari pernyataan Kak Kori. Saya ikut CPNS itu terhitung untuk di BKKBN ini, pilihan di BKKBN ini maksudnya udah ke yang ke kali 4-nya. Oh iya? Iya. Jadi udah 4 kali nih, wah keren banget. Ya, jadi ASN gitu Kak. Oh akhirnya ya. Berhasil di BKKBN ini alasannya tentu saja sebelumnya saya melakukan riset terlebih dahulu Kak, tentang BKKBN ini karena sudah beberapa teman dari satu alma mater dulu ikut CPNS BKKBN. Saya tanya BKKBN itu seperti apa dan saya tahu beberapa programnya itu menyentuh pembangunan keluarga dan saya tertarik untuk bergabung karena alasan tersebut Pak. Oke. Kalau boleh tahu dulu alumni mana? Bang? Alumni UIN Jakarta. UIN Jakarta. Oke. Kalau Kak Kori? Sama-sama Jakarta dong ya? Iya, kebetulan saya juga kuliahnya di Jakarta di UBL. Itu ngambil teknik informatika. Teknik informatika. Nah, kalau Bang Zil ini farmasi, dan fun fact-nya beliau ini iya benar tadi sebenarnya udah disebutin ya kali tes ya. Aku tadi sempat dengar juga nih sebelum kita ngobrol tadi, aku sempat ceki dulu ternyata udah 4 kali disebutin. Nggak fun fact lagi dong. Oke, terus sekarang tinggal di rumah dinas. Kalau Bang Zil. Oke. Kalau Kak Kori sendiri? Tinggal sama orang tua. Pasti tinggal sama orang tua ya. Tahun ini lah ya. Tahun ini ya, setelah sekian lama itu merajut asa di Jakarta. Akhirnya tinggal sama orang tua. Akhirnya pulang ke Bengkulu. Gimana rasanya Kak? Masih kagok ya, karena kan emang hawa dari suasana Jakarta sama Bengkulu tuh beda banget. Di Bengkulu tuh bisa guling-guling gitu. Jakarta kan kota hektik, itu kota santai untuk pensiun gitu. Boleh lah. Iya kan. Apalagi itu kalau pagi hari Minggu tidur aja di jalan. Iya bener. Kalau Bang Zil sebelumnya pernah kerja di mana? Terakhir kerja di rumah sakit swasta Kak, di instalasi farmasi. Waduh, keren. Seringnya ketemu pasien, dokter. Iya kan. Nih obat, turunan obat apa nih? Ini turunannya ini nih. Yes. Kok berasa hari ini ngobrol sama kedua ahli jurus ya. Yang satu jurus obat, yang satu jurus informatika. Katanya juga nih sebenarnya fun fact-nya banyak Kak Kori ini ya. Kak Kori ini sudah menyelesaikan strata 2. Betul seperti itu. Tinggal pelarihan dong nanti ya. Kalau hilang C-nya. Iya. Setelah hilang C, paling kan nunggu 1 tahun PNS, baru ada pencantuman gelar. Yes, asik ya. Oke, nah sekarang kita ke farmasi yang diambil nih. Tadi kan kita udah ngobrol-ngobrol sama Kak Kori sama Bang Zil. Bang Zil ini memilih BKKBN karena sudah beberapa kali memang pilihannya BKKBN ya. Sama Kak Kori juga ridho orang tua itu luar biasa sekali. Terus formasi yang diambil. Kalau Bang Zil sendiri formasi yang diambil apa? Formasinya di Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana. Penata KKB. Kalau Kak Kori? Karena backgroundnya tadi informatika ya kan, jadi jurusan yang dibuka, formasi yang dibuka itu di BKKBN sendiri itu cuman kemarin itu Pranata Komputer. Jadi daftarnya di calon Pranata Komputer. Oke, kerjanya di bagian? Kebetulan ditempatkannya di kepegawaian. Kamu. Kerjanya kurang. Kalau Bang Zil di tim kerja 1 akses pelayanan KB dan kesehatan. Wow, cocok, nyambung ya. Iya, benar. Jadi pun dia di farmasi, setidaknya dulu kan kita di Ian juga pernah belajar farmasi dulu, farmakologi 3 SKS. Di situ juga sempat itu ya, kayak alat obat dan kontrasepsi itu juga kita pelajarin gitu. Apalagi farmasinya murni lagi S-Farm. Oh wow. Udah apa Kak? Kebetulan belum. Profesi ya itu ya. Profesi berapa lama sih?
1 tahun. Oh, nggak begitu lama ya. Kalau dulu farmasi ada Bang Heri. Iya. Sekarang udah move dia ya, udah mutasi mutasi. ke Banten. Oke, kita akan menunggu ini bagaimana perkembangan kedua teman-teman CPNS kita. Apakah memang nanti tetap di tim kerja sekarang atau mungkin bisa di move juga kayak Bang Heri. Udah siap dong ya pasti dengan rotasi-rotasi itu. Mau nggak mau harus siap ya, karena kan kita juga udah tanda tangan surat pernyataan. Benar-benar iya Siap lagi. ditempatkan di mana saja. Oke, sebagai CPNS baru, wah, gimana sih rasanya masuk ke pemerintahan? Kan awalnya tuh nggak di pemerintahan kan ya? Kalau Bang Zil justru di pelayanan, bener ya? Kalau Kak Kori dulu sebelumnya Di perusahaan swasta sih. perusahaan swasta yang ada kaitannya dengan kerjasama dengan pemerintahan? Pemerintahan sih nggak, cuman targetnya itu lebih ke customer. Orientasinya tuh ke customer. Aduh, pusing. Aduh deh, targetnya. Betul yang dilihat itu target, karena kan setiap perusahaan pasti punya target Iya, sendiri, kan? bener. Makanya bedanya dari sisi kerja di swasta sama di pemerintahan itu sebenarnya pressure-nya juga beda, targetnya Iya. beda. Karena kalau target dari swasta itu udah ada sendiri nih penghuninya, targetnya Iya. harus sekian, Iya mencapai lagi. target atau Betul. enggak, itu akan larinya ke pendapatan dari si perusahaan sendiri. Iya, Sedangkan benar. kalau pemerintah itu targetnya itu pelayanan. Iya. Yang bisa diukurnya itu menggunakan kuesioner ya kan. Benar, Ketika benar. hasil kuesionernya itu bagus, maka penilaian dari instansinya itu akan baik. Bagus, benar. Itu sih bedanya. Iya ya. Kalau Bang Zil sendiri gimana nih rasanya kerja di pemerintahan sekarang? Harus pagi-pagi, absennya mana foto lagi ya, gue kayak selfie kita tiap hari loh kita mengupload muka kita tuh ya. Rasanya Gimana rasanya? syukur Mak, karena Alhamdulillah ya. dan berterima kasih juga ke Menpan RB yang telah menyediakan sistem CAT sehingga kita yang berasal dari anak petani pedagang itu Bisa ya, benar-benar setuju sih. mendapatkan kesempatan yang sama gitu untuk menjadi ASN. Iya lagi. Untuk pengalaman sendiri selama menjadi ASN baru ya kita dituntut untuk cepat beradaptasi. Betul. Apalagi kan di BKKBN kita banyak belajar gitu Mak. Mhm. Kan harus siap di rolling di tim kerja mana saja. Iya benar-benar. Kalau pressure, Pressure alhamdulillah bisa teratasi karena di swasta mantap nih. banyak Iya benar. Karena beda-beda ya. Kalau misalnya di misalnya BUMN itu pressure-nya beda-beda, targetnya juga beda. Sama halnya dengan BKKBN ataupun kementerian lain, instansi lain ya. Pasti punya pressure masing-masing. Itu punya target, mereka punya target, apalagi kita. Ya kurang lebih seperti itu. Oke, tapi sebelumnya BKKBN sudah sering dengar kalau Bang Zil. sering. Tapi Karena 4 tahun berturut-turut itu atau sebelumnya pernah dengar? pernah tapi kenalnya itu hanya untuk pelayanan kontrasepsi. Oh, pas banget kan? Maksudnya di situ iya lagi itu doa sih sebenarnya. Wis, Masya Allah. Kalau Kak Kori, ini udah karena Kak Gebi atau dari sebelumnya? Itu jadi sebenarnya tahu BKKBN itu juga karena adik kerja di situ sebenarnya. Sama satu lagi tuh dulu ada slogannya BKKBN itu dua anak cukup. Iya kan? Itu aja sih sebenarnya yang ditahu gitu. Mana-mana tuh ya nyanyi lagi. Dulu di TTRI jam 7 tuh nyanyiin dulu itu Mas KB Jadi ya. kan sekarang tujuannya sendiri kan udah berubah. Lagi dua anak cukup. Tapi berapa pun Rencana itu anaknya yang penting direncanakan agar hasilnya berkualitas. Yes, betul luar biasa sekali. Ini berdaging sekali obrolan kita hari ini. Daging semua ini Maya walaupun lagi puasa, gas terus ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Tadi kan ada kalau tertarik bergabung ke BKKBN tadi sudah terjawab ya. Kenapa tertarik? Karena kalau Bang Zil tadi ada hal-hal yang memang ya yang bikin penasaran mungkin ya. 4 tahun kan mencoba 4 kali mencoba, tapi akhirnya finally saya duduk di sini pakai baju seragam ini. Punya privilege sendiri ya kalau misalnya kita dapat sesuatu ya nggak sih? Ada pertanyaan untuk terkait dengan kepegawaian nih, biasanya ngapain aja sih Kak kalau di kepegawaian? Ini kan berarti terkait dengan absensi atau kehadiran atau itu kepegawaian atau mungkin ada yang lain nih di di bagian kepegawaian itu luas juga ya. Yang pertama tuh benar tadi yang satu itu tentang absensi, yang kedua itu ada tentang tukin, yang ketiga itu
membuat maju SDM, mengelola SDM, Iya, karena benar-benar. segala urusan misal kenaikan pangkat, kenaikan jabatan Benar. itu diajukannya di kepegawaian. Seluruh administrasi dari ASN sendiri itu ada di kepegawaian. Iya lagi. Karena Benar ketika lagi. kita bisa mengelola SDM kita dengan baik, otomatis SDM kita itu akan memiliki kualitas yang baik, Betul. sehingga melakukan pelayanan keluar itu juga Lebih maksimal baik. gitu. Benar. Karena kita harus maksudnya kita harus mengurusi diri kita dulu Benar. sebelum mengurus orang lain gitu. Iya, benar, Kita harus benar. menyelesaikan diri kita dulu, kita harus membuat diri kita bagus dulu sebelum membaguskan orang lain. Iya, benar-benar setuju sih. Apalagi pegawai di bawah pegawaian tuh, pegawai yang diurus tuh bukan 1-2 ya, ratusan. Malah. KBN 200, Iya kan, 90-an itu malah. PKB PKB. Yang itu di gimana provinsi itu? sendiri kita itu ada 70. Itu gimana itu yang mau naik pangkat, yang mau pensiun? Betul. Duh, aman tapi ya. Insya Allah aman, karena sebenarnya kan sekarang kalau contoh kayak kenaikan pangkat, kenaikan pangkat itu sekarang kalau dulu itu diberlakukan kayak 3 kali, setahun itu 4 kali bisa. Kalau sekarang udah dibuka per bulan, jadi siapapun bisa proses gitu, bisa mengusulkan untuk kenaikan pangkat. Selain itu juga, nah yang satu yang paling penting itu kita itu memberikan apresiasi ke para pegawai yang sudah memiliki masa kerja. Iya, lagi. Aduh, iya. 30 tahun Itu gitu. kan harus didata ya. Betul, itu ada datanya. Karena gini, kita kerja lama tapi kalau tidak diapresiasi oleh pemerintah itu kan rasanya gimana Iya, juga benar. gitu. Iya, ya, ada per 10, per 20 tahun, bro. Betul. Kayak Bu Sumi yang pensiunan Itu kita. 30. Iya, seumur saya dia. Saya udah jadi PNS. Aduh. Kalau Bang Zil, nah kalau di KB itu gimana sejauh ini? Kalau di KB itu kita menjamin akses keikutsertaan masyarakat atau sektor itu untuk ber-KB. Selain itu kita menjamin pelayanan KB itu berkualitas dengan menyediakan alat dan obat kontrasepsi yang tentu saja jumlah dan kualitasnya juga baik, sehingga pelayanan di pasienkes atau di lini lapangan itu berjalan dengan baik. Iya ya, karena banyak sekali sekarang orang-orang tuh salah tanggap terkait dengan kontrasepsi, katanya BKKBN lah, nyalain BKKBN lah, pada seperti itu ya. Dan kita juga kan memastikan itu maksimal ya sampai ke akseptor. Selain itu juga Mbak ada edukasi tentang kesehatan reproduksi, Mantep. remaja, Banyak ya. remaja ya? beresiko tinggi seperti remaja yang putus sekolah atau yang di panti asuhan dan sekolah luar biasa. inklusif. Luas sekali cekatannya ya kalau di tim kerja 1 ya. Kalau di pegawaian tadi dia ke orang-orang pekerjaannya, kalau yang ini ke luarnya, ke eksternalnya. Hari ini kita undang. Oke nih, kalau Bang Zil dulu kita rewind ke rumah sakit dulu, kan seperti kerja di rumah sakit beberapa waktu. Dengan sekarang kan banyak sekali digitalisasi terbaru, upgrade terbaru gitu kan. Kaget nggak sih dengan digitalisasi, atau mungkin di sini sudah ada, cuman kurang maksimal deh kayaknya. Mungkin ada hal-hal yang bikin apa ya di dalam hati tuh kayak, ini kayaknya saya akan memperbaiki ini gitu, atau mungkin sudah ada inovasi-inovasi gimana gitu? Kalau inovasi sebenarnya terkait digitalisasi di aplikasi Sirika, kebetulan ketika itu Sirika namanya ya? Apa tuh Sirika? Sistem Informasi Alat dan Obat Kontrasepsi. Waduh. Kebetulan Sirika itu aplikasi yang disediakan oleh BKKBN sendiri, Kak. Namun untuk pemanfaatannya itu masih minim di tingkat pasienkes, terutama kendalanya itu pas ketika stok opnam, penginputan stok awal. Ya, ketika saya aktualisasi kemarin, Kak, itu tuh itu kaitan ya, berkaitan jadinya dengan aktualisasinya. Iya, berkaitan, sehingga saya mengangkat inovasi gimana sih untuk meningkatkan cakupan pemanfaatan aplikasi Sirika ini. Kalau ditanya inovasi, mungkin jawabannya itu. Kalau itu bisa diaplikasikan artinya dong di program kita. Bisa. Keren. Terus ada hambatan nggak sih yang Abang rasain selama di KB? Hambatannya ya itu tadi, karena kepada akseptor gitu iya, misalnya. tidak semua paskes itu dia
melek dengan teknologi. Iya, betul. Seringkali udah berkali-kali diajarkan dan ada TOT segala macam kan, masih tetap kendalanya itu kurang begitu diserap ilmunya. Mereka Iya, sih benar. mengikuti, tapi ketika praktek mungkin masih bingung. Iya lagi, benar. Karena memang di Paskes itu tidak ada operator khusus yang Yang menjalankan ya. karena di Paskes, terutama puskesmas itu mereka udah banyak sekali aplikasi. Iya, benar. Iya. Mungkin Tambahan lagi dari kita ya untuk input data itu. Pusing nggak tuh? Aku aja yang nanya pusing. Apalagi yang jalanin. Oke, kita lanjut ya ke pertanyaan selanjutnya nih. Ini kan Bang Zil sama Kak Kor ini kan kerja di keluarga banget nih ya. Karena dari judulnya aja pembangunan keluarga dan kependudukan dan pembangunan keluarga. Dari labelingnya aja tuh udah keluarga sekali gitu. Menurut Bang Zil nih, ini kan dua-duanya masih single ya teman-teman ya. Hotline newsnya di bawah, 081 di bawah ya. Nah menurut Kak Kori deh, ya seberapa penting? Ini kan kita udah masuk ke menit akhir. Seberapa penting perencanaan keluarga Menurut saya itu perencanaan keluarga itu sangat penting karena kita itu harus menciptakan generasi-generasi yang baik, di mana kita harus bisa mengolah berapa jarak anak, gimana nanti sekolahnya dia, terus kita harus mikir nih ke jangka panjangnya kan gimana, karena gini, kita itu lahir bukan dari keluarga pewaris, keluarga perintis, jadi harus memutuskan generasi sandwich, sandwich generation sandwich kan, dimana yang anak itu jadi punya beban, dia harus menanggung keluarganya, ayahnya, bisa jadi sampai kakeknya. Nah, kita harus memutus itu dengan cara kita harus menciptakan generasi yang baik, di mana kita harus memutus generation, terus kita harus menciptakan perintis sih. Iya lagi. Aduh, iya sekolah mahal ya. SPP-nya udah kayak kuliah. Jadi itu ya kayak penting sekali. Kalau Bang Zil nih, Bang Zil usianya sekarang? Udah banyak Kak. Udah 1, 2, 3, 4 gitu lah. Bang Zil nih, menurut Abang Zil seberapa penting? Penting banget merencanakan terutama untuk ke jenjang perkeluargaan ya Kak. Saya sedikit menambahkan dari pernyataannya Kak Kori. Tadi disinggung kita harus memutus rantai sandwich generation. Agar perencanaan itu tidak melulu yang kita rencanakan kapan tanggal menikahnya, usianya kapan. Kita juga harus merencanakan ke depannya finansialnya seperti apa, masa depannya yang akan kita bangun seperti apa. Iya lagi, apalagi kaitannya dengan tema kita hari ini, smart health and smart family ya. Kalau misalnya keluarganya nggak sehat, gimana mau meneruskan ke bawahnya? Oke, sekarang ngomongin masalah sehat nih. Kan kaitannya ada health-nya ya. Kan Bang Zil, ini ngomongin Kak Zil jadi Kak Zil ya. Berasa gordeng ya. Nah, Bang Zil, gimana menurut Abang sehat dalam artian generasi milenial sekarang? Kalau Gen Z mah katanya kan pulang tenggo tuh udah sehat banget gitu. Bang Zil setuju nggak itu? Atau mungkin ada perspektif lain? Ada. Menurut saya sehat itu harus balance antara sehat jiwa dan kok sama sih? Jiwa dan jasmani dan rohani. Apa iya aja kok. Terus karena ya kita mungkin di kerjaan udah banyak tekanan segala macam, kita juga butuh healing untuk menyeimbangkan gitu. Tapi selain itu juga kita harus aware dengan kesehatan diri. Benar, work-life balance ya. Memanfaatkan digital platform, misalnya kita butuh mengecek body mass index. Kita tuh udah obesitas atau belum sih? Kita manfaatkan yang aplikasi yang udah ada. Dengerin tuh. Iya. Tahu informasi tentang obat udah banyak banget kan. Iya. Jadi kita harus aware penggunaan obat yang baik itu seperti apa. Oke, kalau Kak Kari menurut Kakak gimana? Kalau buat aku sih sebenarnya
sehat itu benar ya tadi Izil bilang. Seimbang ya? Seimbang, harus seimbang antara rohani terus jasmani. Tapi jangan lupa mental kita juga harus dijaga. Karena kesehatan itu kesehatan mental yang penting. Ya kan? Aku lagi mental sickness nih. Mental health Tiba-tiba minum kopi 1 liter ya. sebenarnya gini, kalau dari aku sih ngeliatnya gini, kita selama di kantor kita harus profesional, tapi ketika di luar kantor itu kita bisa jadi diri kita sendiri gitu. Mau ngelakuin olahraga atau bisa jadi leha. Benar. Itu kan kita juga butuh me time. Nah, Ya, me time lagi. kita itu juga bisa dilihat dari dengan berbagai cara. Ada yang bisa me time-nya ke olahraga. Benar. Kalau ibu ada yang bisa masak. Iya lagi, Atau benar-benar. bisa aja ada yang mengurus pekerjaannya yang lain gitu sih. Bener-bener iya lagi, kita harus ingat kitanya juga dulu karena dong. ketika kitanya sehat, pasti lingkungan kita akan sehat. Yes, betul. Ya teman-teman ingat kitanya harus sehat dulu. Mulai Lihat. dari diri sendiri, Iya. baru sebarkan ke orang lain. Setuju. Oke, lanjut ke pertanyaan terakhir. Sebelum nanti kita lanjut ngobrol lebih dalam, mungkinnya akan ada Riko mungkin lebih dalam lagi gitu sama Kak Kori dan Bang Zil. Untuk terakhir pesan buat generasi muda nih, gimana untuk soal kesehatan dan perencanaan keluarganya? Kalau Kak Kori di sudut pandang saya tuh gitu. Ya, Atau nanti aja nikah gitu. iya juga sih. Sebenarnya bener sih. Cuman gini, dibilang ngasih pesan dan saran itu kayaknya terlalu berat Iya, banget gitu kan. iya lagi. Kayak kita udah melewati semua fase kehidupan. Iya Padahal lagi. sebenarnya enggak. Mungkin kita bisa sharing aja gitu. Betul. Sharing apa yang jadi prinsip. Kalau aku tuh sebenarnya gini, bukan kita nggak percaya sama keberuntungan, kita Iya, percaya sama benar. keberuntungan. Tapi menurutku keberuntungan itu sendiri tuh berdasarkan gini. Setiap ada kesempatan pasti ada kemampuan, di Iya situ lagi. keberuntungan akan terbentuk. Aduh, Karena iya lagi. benar, karena ketika udah ada kesempatan, kemampuan itu bisa kita olah. Tinggal Benar. kita mau atau enggak, bukan Yes. bisa atau enggak. Betul. Karena kalau kita mau, kita pasti akan usaha untuk jadi bisa. Betul. Tapi kalau kita udah nggak mau, sebisa apapun kita, pasti kita nggak akan mau gitu. Iya lagi. Jadi untuk apapun yang akan kita lakukan, lihat kesempatannya, selalu katakan dia pada setiap kesempatan. Terus Iya, betul. karena kesempatan tidak Betul, akan tidak datang akan dua datang kali. kemampuan itu bisa diasah. Iya, benar lagi. Aduh, iya. Ini kalau ngomong sama Kak Kori ini aku berasa ngomong sama kakak sendiri. Karena pesannya banyak banget nih yang berdaging nih. Aku berasa dimarah. Nah, kalau sama Bang Zil gimana Bang? Saya berpesan kepada generasi muda. Saya mengutip ajaran dari guru saya ketika madrasah dulu kan. Ada kata mutiara yaitu menjada wajadah. Siapa yang bersungguh-sungguh dia akan berhasil. Oke. Artinya siap apapun yang akan kita usahakan, upayakan harus dicapai dengan sungguh-sungguh, dengan all out, totalitas gitu. Yes, betul. Terkait dengan tema kita, pesan saya untuk selalu menjaga keseimbangan kesehatan jasmani dan rohani, serta untuk merencanakan, mengupayakan generasi kedepannya melalui perencanaan yang baik tentang keluarga. Dan satu kata nih, sebelum kita tutup beneran nih, satu kata. Satu kata untuk menggambarkan pengalaman jadi CPNS BKKBN apa? Satu kata. Dari siapa dulu? Kak Kori, Berjuang. Bang Zil. Adaptif. Oke, itu dia ya dua kata dari Kak Kori dan Bang Zil, berjuang dan adaptif. Semoga kita juga bisa berjuang dan nantinya hasilnya jadi baik dan juga jadi seseorang yang adaptif juga. Dan aku terharu bisa ngobrol sama Kak Kori dan Bang Zil karena kedua orang ini juga salah dua orang yang memotivasi aku bisa sejauh ini, karena walaupun baru kenal, mereka berdua juga sangat baik sekali. Saya ucapkan terima kasih juga sudah hadir ke sini. Dan Sobat Kemenuk Bangga, terima kasih sudah menyaksikan kita pada kesempatan hari ini. Semoga kita bisa ketemu lagi di part 3 kapan-kapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya.